adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, bagaimana dengan perjalanan hidup? Bukan hak saya untuk tanyain itu sebenarnya. Cuman ya, kadang-kadang perjalanan hidup kita ya sudah pasti naik turun ya. Termasuk juga ketika kita menyoroti satu hal atau bermacam hal dengan tujuan supaya semuanya sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan sudah yang ditetapkan. Itu kenapa kita dalam konteks sebagai warga negara mempunyai hak untuk memberikan masukan, input, ya, gagasan, kritik membangun. Jadi ketika kita bicara soal kritik mengkritik, itu adalah menjadi hak setiap warga negara. Supaya apa? Ya, supaya semua sesuai dengan on track lah, kira-kira begitu. Tujuan diadakannya pemerintah negara di Indonesia ini kan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan banyak lagi itulah. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia, kita adalah rakyat, ya. Adanya rakyat ini kan untuk memberikan kritikan terhadap kebijakan yang tidak sesuai atau bahkan melanggar dari tujuan pemerintah itu sendiri. Kita akan sangat terbantu ini ketika ada wakil rakyat mengkritik kebijakan pemerintah secara objektif. Kita juga merasa terwakili dong ya, pasti ya, ketika ada tokoh-tokoh yang getol, yang sering mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya apa? Artinya kritikan itu muncul dari hati nurani rakyat, dari hati nurani kita dengan pamrih, udah pasti ada pamrihnya dong. Dengan pamrih adanya perubahan yang berpihak pada rakyat, bukan perubahan yang berpihak pada oligarki. Dan itulah yang kita nilai sekarang terjadi. Banyak para tokoh yang melayangkan, yang menyuarakan kritikan, termasuk salah satunya adalah Fachri Hamzah. Wah, dulu saya ini termasuk yang sering itu mengikuti berita-berita tentang Fachri Hamzah, ya, karena kritikannya yang membangun. Gitu. Tapi sekarang ini suara kritikan Fachri Hamzah ini nyaris tak terdengar, gitu kan, ketika harus mengkritik pemerintah. Dulu sewaktu menjadi wakil rakyat, kritikan ini selalu dilontarkan. Tapi sekarang, ya, Anda bisa melihat sendirilah. Nah, Fachri Hamzah pernah mengatakan kalau tugas wakil rakyat adalah mengkritik pemerintah. Terlebih mereka ini sudah mendapatkan gaji dari rakyat. Nah, Fachri Hamzah juga menyatakan bahwa tugas wakil rakyat adalah mengkritik pemerintah, terlebih mereka mendapatkan gaji dari rakyat. Dia juga bilang tuh, jangan kemudian yang sudah pensiun, nggak punya kekebalan, ya, nggak dapat gaji, masa disuruh caci maki pemerintah. Kira-kira begitu. Ya, memang sih betul. Yang namanya mengkritik itu kan jadi hak setiap orang ya. Ada yang memang mengkritik karena hati nurani, ada yang tidak mau mengkritik tapi sebenarnya tidak setuju, tapi diam sajalah gitu loh, nggak mau repot. Tapi juga ada yang mengkritik karena alasan-alasan lainnya. Nah, mengutip penuturan Muhammad Hatta di risalahnya yang berjudul Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat, dituliskan ini, hak rakyat untuk membantah secara umum ini sudah dikenal sejak zaman baheula, sejak zaman dulu ya. Konon kemerdekaan berbicara yang di dalamnya terkandung hak untuk mengkritik ini sudah dikenal dan diakui masyarakat Yunani kuno sejak abad ke-5 Masehi. Orang-orang Yunani menyebutnya kalau nggak salah itu parhesia atau parhesia gitulah kira-kira.
disebutnya. Nah, kalau setuju dengan Hatta, hak untuk melakukan kritik ini sudah melekat sebagai hak dasar manusia jauh sebelum dunia mengenal demokrasi modern, jauh sebelum Indonesia ini ada. Ya. Tapi kita juga tahu itu, pada realitanya banyak manusia Indonesia, terutama beberapa pejabat politiknya, yang tipis telinga menghadapi kritik, nggak kuat menghadapi kritik, ya. Pejabat negara nggak kuat menghadapi kritik. Sampai ada salah satu gubernur di salah satu wilayah itu meminta agar media-media, wartawan-wartawan tidak meliput kegiatannya. Karena apa? Karena takut. Takut itu jadi apa ya? Disoroti oleh warganet, disoroti oleh netizen. Ya. Takut ada kegiatan atau mungkin ucapannya atau mungkin aktivitasnya yang salah kemudian disorot oleh netizen sehingga itu menjadi viral, karena sebelumnya juga sudah viral gitu kan. Jadi agak lucu gitu loh. Kok pejabat publik, pejabat negara takut atau enggan untuk dikritik? Apa mungkin capek kali ya dapat kritikan gitu? Kalau memang capek, kalau memang tidak mau dikritik, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana memantaskan diri. Memantaskan diri ini supaya tidak dikritik. Tetapi kalau bicara kita tidak mau dikritik, ya, tidak ada manusia, yang namanya manusia itu sempurna. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya melakukan kesalahan dan kekurangan. Dan manusialah yang mempunyai harusnya ya itikat untuk memperbaiki diri. Dari mana seseorang mau atau tahu harus memperbaiki diri? Ya dari masukan, dari kritikan. Maka ketika manusia tidak mau menerima kritikan, artinya itu sama saja dengan dia tidak mau merubah. Atau dibalik, ketika manusia tidak mau berubah, berarti dia tidak mau menerima kritikan. Seharusnya Indonesia lebih matang ya dalam berdemokrasi. Seharusnya kemerdekaan berpendapat ini justru harus semakin dijamin. Harusnya kritik ini dihargai sebagai hak setiap orang, sebagai hak setiap warga negara. Kritik itu ya nggak ada sih yang namanya kritik itu nggak pedes ya. Yang namanya kritik itu kan apa ya, menyoroti sesuatu dari seseorang yang dinilai salah, menyalahi atau keliru. Nah, selama kritikan itu membangun, why not? Kenapa tidak gitu loh. Tapi faktanya ini kita tahu ada banyak kritik yang dibungkam. Ya, dengan mudahnya kritik disamakan dengan ujaran kebencian, disamakan dengan pencemaran nama baik. Ya, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kita tahu, kita tidak hanya dihadapkan pada ancaman penjara. Ya. Kritik juga terkadang berhadapan dengan namanya serangan siber, serangan digital. Mulai dari ngehack ya, peretasan, sampai ya dikeroyok tuh oleh kawanan yang namanya buzzer rupiah. Buzzer rupiah dan menjadi pendukung pemerintah. Hasilnya ya dalam beberapa tahun belakangan ini makin banyak orang yang enggan atau orang yang takut untuk berpendapat. Ini dibungkam ini. Dan ini bisa dilihat, bisa dibaca melalui sejumlah survei. Salah satunya Indikator Politik yang pernah menyebut sebanyak 69,6% responden menyatakan warga makin takut untuk berpendapat. Ini gambarnya, gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended ya. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan.
Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SJ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SJ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.